Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 5 Februari 2021, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan peran kita sebagai seorang nabi. Ketika kita menerima rahmat baptisan, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita dianugerahi pula martabat sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Kita ingin merenungkan melalui peristiwa Injil hari ini, di mana Yohanes Pembaptis dengan seruan kenabiannya, suara kebenaran yang dia sampaikan kepada Herodes, ternyata mengakibatkan suatu resiko yang amat besar.
di mana Yohanes Pembaptis pada akhirnya ditangkap, dipenjara, dan dipenggal kepalanya. Namun itu tidak menyurutkan Yohanes Pembaptis, meskipun mengetahui resiko sebesar itu, untuk diam saja, untuk tutup mulut, untuk tidak berbuat apa-apa. Dengan kasihnya yang luar biasa, Yohanes Pembaptis menyerukan kepada Herodes tentang kebenaran. Kebenaran yang ia harus sampaikan agar Herodes dan keluarganya mengalami sesuatu yang paling dibutuhkan manusia, yaitu anugerah keselamatan, kebahagiaan sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang nabi kita dipanggil seperti halnya Yohanes Pembaptis untuk terus-menerus mewartakan kebenaran kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, jatuh kepada perkataan dan perbuatan yang tidak mendatangkan kasih, kita perlu menyuarakan kebenaran, karena kita adalah nabi-nabi Tuhan zaman ini yang dipanggil terus-menerus untuk menyuarakan kebenaran, karena Allah kita adalah kebenaran itu sendiri. Meskipun kita tahu ketika kita menyampaikan kebenaran di hadapan kita ke depan, sesuatu yang akan kita hadapi adalah resiko-resiko yang mungkin mengganggu kita, yang menghambat kita, yang mungkin mengakibatkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Salah satunya adalah seperti yang Yohanes alami, ditangkap, dipenjara, dan pada akhirnya dipenggal kepalanya. Resiko yang sangat besar. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan mengalahkan segala keburukan, segala kebohongan, segala ketidakjujuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yuk kita menjadi nabi-nabi Tuhan zaman ini, yang dengan rahmat kenabian yang kita miliki berkat baptisan kita terus-menerus dipanggil untuk mewartakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena kita ingin memberikan kepada mereka sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yaitu keselamatan, kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Rahmat Tuhan membantu kita untuk